Pernah kepikiran nggak sih, apa iya penting banget kalau 6 hari penciptaan di kitab Kejadian itu benar-benar 6 hari harfiah masing-masing 24 jam? Nah, sumber yang akan kita bedah kali ini mengangkat pertanyaan yang kelihatannya simpel, tapi ternyata dampaknya bisa sangat besar. Oke, mari kita selami bareng-bareng. Menurut sumber yang kita bahas hari ini, pertanyaan ini jauh lebih penting dari yang mungkin kita kira loh. Katanya, ini bisa menyentuh sampai ke inti kepercayaan Kristen itu sendiri. Jadi ceritanya begini, menurut sumber ini, pandangan historis atau pandangan klasik itu, ya penciptaan terjadi dalam 6 hari harfiah. Tapi seiring waktu, muncul banyak sekali tafsiran alternatif. Kenapa? Sebagian besar karena ada upaya untuk mencocokkan Alkitab dengan penemuan sains modern yang bilang kalau alam semesta ini usianya miliaran tahun. Nah, beberapa pandangan alternatif yang populer itu antara lain ada yang namanya penciptaan progresif, di mana Tuhan menciptakan secara bertahap dalam rentang waktu yang sangat panjang. Lalu ada hipotesis kerangka, yang menganggap kisah kejadian itu bukan catatan sejarah, tapi lebih ke sebuah kerangka sastra atau puisi. Ada juga evolusi teistik, yang percaya Tuhan memakai proses evolusi untuk menciptakan. Menurut sumber ini, semua pandangan ini punya satu titik awal yang sama. Mereka menerima dulu gagasan alam semesta yang tua, baru kemudian menafsirkan ulang kitab kejadian supaya pas. Pertanyaannya sekarang, memangnya apa sih konsekuensinya kalau kita menafsirkan ulang seperti itu? Menurut sumber yang kita bahas, menganggap hari-hari penciptaan sebagai periode waktu yang panjang itu bukan sekedar penyesuaian kecil. Ini seperti menyentuh domino pertama yang kemudian merobohkan domino-domino lainnya. Yuk kita lihat domino pertama yang jatuh. Jadi, kalau kita menerima konsep waktu yang dalam atau jutaan tahun, menurut argumen ini ada 3 pilar utama yang goyah. Yang pertama, dan ini yang paling dasar, adalah karakter Tuhan itu sendiri. Coba kita lihat kontradiksinya. Di satu sisi, Alkitab bilang di akhir penciptaan, Tuhan melihat semuanya dan menyatakan itu sungguh amat baik. Tapi di sisi lain, kalau catatan fosil itu merepresentasikan jutaan tahun, artinya sebelum manusia ada pun, sudah ada kematian, penyakit, penderitaan. Jadi pertanyaannya, bagaimana mungkin Tuhan melihat dunia yang penuh penderitaan itu lalu menyebutnya sungguh amat baik? Ini kan mengubah total makna kata baik itu sendiri. Sumber ini ngasih contoh spesifik nih, soal duri. Di kitab Kejadian, duri itu muncul sebagai akibat dari kutukan dosa manusia. Tapi para ahli geologi menemukan fosil duri yang katanya berumur ratusan juta tahun, jauh sebelum manusia ada. Nah ini kan jadi nggak sinkron. Domino kedua yang jatuh menurut argumen ini adalah Injil itu sendiri. Di Perjanjian Baru, sangat jelas ditekankan hubungan sebab akibat antara dosa Adam yang membawa maut dan pengorbanan Yesus yang membawa kebangkitan. Nah, ini dia pertanyaan kuncinya. Kalau kematian fisik itu sudah ada dari jutaan tahun yang lalu dan merupakan bagian alami dari dunia, bukan akibat dari dosa, lantas apa makna teologis dari kematian fisik Yesus? Mengapa ia harus mati secara fisik untuk mengalahkan sesuatu yang memang sudah normal sejak awal? Ini, menurut sumber tersebut, bisa merusak fondasi dari karya penebusan Kristus. Oke, setelah menjabarkan semua potensi masalah tadi, sekarang sumber ini mulai membangun argumennya sendiri. Argumen mengapa kitab Kejadian seharusnya dibaca apa adanya sebagai sebuah catatan sejarah. Argumennya dimulai dari hal yang cukup teknis, yaitu tata bahasa Ibrani. Dikatakan bahwa struktur kalimat yang dipakai di Kejadian pasal 1, yang disebut vav konsekutif, adalah gaya bahasa standar yang dipakai dalam Alkitab untuk menulis narasi sejarah, seperti di kitab Keluaran atau Hakim-Hakim. Ini bukan gaya bahasa puisi atau alegori. Nah, ini bagian yang menarik banget. Sumber ini membuat perbandingan. Coba lihat cara penomoran hari di Kejadian 1. Dalam kurun, hari kedua, hari ketiga, dan seterusnya. Struktur ini ternyata sangat mirip dengan yang ada di kitab Bilangan pasal 7, yang mencatat persembahan suku-suku Israel hari demi hari. Dan tidak ada seorang pun yang berdebat kalau hari-hari di kitab Bilangan itu adalah hari-hari metaforis. Semua sepakat itu hari biasa. Penulisnya bahkan mengutip seorang ahli bernama James Barr. Uniknya, Barr ini secara pribadi nggak percaya isi kitab Kejadian itu benar. Tapi sebagai seorang ahli bahasa Ibrani, dia mengakui bahwa tidak diragukan lagi, niat penulis aslinya adalah untuk menceritakan bahwa penciptaan terjadi dalam 6 hari biasa berdurasi 24 jam. Ini semacam kesaksian dari pihak lawan yang justru menguatkan argumen ini. Dan ini ternyata bukan pandangan baru loh. Kalau kita lihat sejarah gereja, dari tokoh-tokoh awal seperti Basil Agung sampai era reformasi seperti Martin Luther dan John Calvin, pandangan yang dominan adalah bahwa kisah penciptaan itu ya 6 hari harfiah. Tentu saja, kalau kita bicara soal ini, pasti ada banyak pertanyaan dan keberatan yang muncul.
Nah, sumber ini juga mencoba menjawab beberapa di antaranya. Ini mungkin pertanyaan yang paling sering kita dengarkan. Kalau matahari baru ada di hari keempat, bagaimana bisa ada pagi dan petang di hari pertama, kedua, dan ketiga? Menurut sumber ini, jawabannya sebenarnya cukup sederhana. Sebuah hari itu cuma butuh dua hal. Jadi yang dibutuhkan untuk siklus siang-malam itu hanyalah bumi yang berputar pada porosnya dan sebuah sumber cahaya yang terarah. Tuhan menciptakan sumber cahaya itu di hari pertama. Matahari baru diciptakan di hari keempat untuk menjadi wadah permanen dari cahaya itu. Jadi mekanismenya sudah ada sejak awal. Argumen kunci lainnya digambarkan dengan sangat jelas di sini. Katanya, bahkan kalau kita paksakan hari-hari di kejadian itu sebagai periode waktu yang panjang, urutan peristiwanya tetap nggak cocok dengan lini masa evolusi atau geologi. Contohnya, Alkitab bilang bumi ada sebelum matahari, tapi sains bilang sebaliknya. Alkitab bilang tumbuhan ada sebelum matahari, burung diciptakan bersamaan dengan ikan. Semua ini bertabrakan dengan urutan yang diterima secara umum dalam sains. Semua ini akhirnya membawa kita pada kesimpulan dari argumen ini. Menurut sumber tersebut, perdebatan ini sebenarnya bukan soal sains melawan iman. Ini adalah soal lain, soal yang lebih mendasar, yaitu tentang otoritas. Sumber ini mengutip pernyataan dari sebuah jurnal ilmiah Kristen yang intinya mengakui bahwa kalau kita membaca teks kejadian apa adanya tanpa pengaruh dari luar, pemahaman yang paling wajar adalah 6 hari biasa. Ide-ide dari sainslah yang kemudian mendorong orang untuk mencari tafsiran lain. Jadi poin krusialnya adalah ini. Kita dihadapkan pada sebuah pilihan. Mana yang akan kita jadikan kacamata untuk melihat masa lalu? Apakah kita membiarkan kesimpulan ilmu pengetahuan modern menafsirkan ulang Alkitab? Atau sebaliknya, kita menggunakan Alkitab sebagai kerangka dasar untuk memahami sejarah dunia? Dan pada akhirnya, sumber ini tidak langsung memberikan jawaban final, tapi justru melemparkan pertanyaan besar ini kembali kepada kita. Jawaban kita atas pertanyaan, 6 hari, benarkah? Ternyata sangat bergantung pada jawaban kita terhadap pertanyaan yang jauh lebih besar ini. Bagi kita, di manakah letak otoritas tertinggi?